Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyaral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beriman kepada kitab suci Al-Qur'an, beriman dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian daripada komponen keimanan kita yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Lalu sebagai bahan evaluasi terhadap diri kita masing-masing, sampai sejauh mana diri kita mengenal daripada kitab suci Al-Qur'an. Jangankan kita bayangkan nanti di alam kubur, di alam barzah, saat seketika kita ditanya oleh malaikat yang mewakilinya, wa ma kitabuka, apa daripada kitabmu? Kita katakan bahwa di situ kitab kita adalah Al-Qur'an. Lalu apa yang kita ketahui tentang Al-Qur'an? Minimal isi kandungan yang ada di dalamnya, walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit, walaupun hanya dalam jumlah yang global, kita tidak mengetahuinya. Maka itu di sini secara ringkas khatib akan menyebutkan beberapa 5 daripada isi kandungan di dalam Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsirnya. Al-Quran memiliki 5 daripada kandungan secara umumnya. Yang pertama, di dalamnya mengandung daripada at-tauhid, ayat-ayat untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ini menjadi satu target utama di dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad. Juga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la ilaha illa ana fa'budni. Maka inilah daripada sebagian ayat-ayat yang mengandung isi di dalamnya adalah tauhid, untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali untuk kita menyekutukannya. Yang kedua, isi kandungan di dalam Al-Qur'an adalah al-wa'du wal wa'id, yaitu janji dan juga peringatan. Sebagian ulama mengartikan bahwa yang disebut dengan al-wa'du, janji di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dijanjikan kepada orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh dengan segala kriteria yang ada. Dan surga tidak bisa secara gamblang untuk kita gambarkan, karena semua bermuara pada apa yang disabdakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memuat beberapa ayat-ayat tentang surga di dalam Al-Qur'an sebagai motivasi. Namun sekali lagi, itu tidak mewakili daripada sesungguhnya surga seperti apa dengan kenikmatannya. Al-wa'id yang diartikan oleh ulama sebagai peringatan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala tingkatannya, dengan segala nama-namanya, begitupun juga dengan surga. Maka inilah yang kedua daripada isi kandungan Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya. Yang ketiga adalah al-ibadah, yaitu sarana-sarana untuk kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Yang sudah
Tidak ada tawar-menawar lagi yang ada di dalam rukun Islam. Baik kita melaksanakan salat, zakat, puasa, haji, dengan segala amalan-amalan penunjang yang lainnya. Maka itu semua termaktub di dalam Al-Quran. Walaupun hanya secara global, karena secara terperincinya semua sudah dijelaskan di dalam diri pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat adalah sabilus sa'adah, jalan untuk kita menuju daripada kebahagiaan. Itu pun juga dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan manusia untuk beribadah, tidak hanya memerintahkan manusia untuk nanti bahagia, namun diberikan semua banyak solusi-solusi jalan di dalam Al-Quran untuk kita menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan daripada akhirat kelak, kebahagiaan yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, isi daripada kandungan Al-Quran adalah Al-Qasas, yaitu kisah-kisah, meliputi daripada kisah para nabi dan rasul, 25 yang wajib untuk kita ketahui. Juga kisah-kisah umatnya, baik itu kaum Samud, kaum Ad, begitu juga dengan musuh-musuh Allah di dalam Al-Quran, baik itu Fir'aun, Qarun, Haman, dan yang lainnya semua dimasukkan ada di dalam Al-Quran. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memuat kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah linusabbita bihi fuadak, untuk menetapkan daripada hati kita, untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa jangan sampai apa yang pernah terjadi pada masa lalu terjadi juga pada masa kita saat ini. Maka inilah 5 daripada kandungan isi Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, minimal untuk bekal kita ketika kita ditanya, baik sesama muslim maupun non-muslim. Karena ini merupakan bagian satu kekhawatiran saat kita umat Islam berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran, lalu ketika ditanya apa isi kandungan Al-Quran namun kita tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di dalam Al-Quran, mudah-mudahan kita masuk surga bersama Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.